Karena di sini bisnis bukan keluarga. Iya, karena bisnis tidak berkeluarga. Karena gue pernah ini nih, Cid, pernah dengar salah satu quotes dari orang terkaya di Cina. Mungkin pernah dengar Jack Ma. Jadi jangan pernah berbisnis dengan orang terdekat, khususnya keluarga. Karena kalau ada apa-apa, itu kita kebanyakan nggak enaknya. Banyak nggak enaknya. Untuk sekarang tuh kan anak-anak muda lebih ke mager, ya kan? Mager. Karena pola kehidupan orang tuh sangat digital banget sekarang digital ini, banget, kan? Apa mudah dari HP, mudah dari HP mudah. Kita sebagai pelaku usaha seharusnya tuh lebih sadar cepat untuk memulai ke digital, untuk memulai apa-apa itu memang melalui online. Karena memang ada satu tempat nih yang gue ngomong-ngomong di digital marketing ya, ada satu tempat yang dia tuh terpencil banget. Tapi rame luar biasa. Dan ternyata setelah gue ngobrol-ngobrol, ini ownernya kebetulan waktu itu tergabung dalam komunitas TDA Tangan di Atas, mungkin tahu sih. Tahu. Saiful. Nah, makanya gue lihat si coach itu kayak pernah lihat TDA. Dan memang mereka benar-benar memainkan CEO ya, search engine optimization. Jadi di sini yang mereka kedepankan adalah apa sih yang paling keyword pencarian orang yang paling banyak. Ketika kita berjualan, itu jangan kelihatan mentah-mentah kita jualan. Nah, itu ada namanya soft selling kalau nggak salah. Soft selling, bener. Pinter gue. Banget sih. Kawan. Ini ilmu daging nih buat teman-teman yang sebagai pelaku usaha, jangan terlalu kelihatan. Kita sama aja nih. Kayak misal rasain di kita ya, tiba-tiba ada sales datang. Mbak, tolong Mbak beli Mbak. Ya, males lah gitu kan. Gue juga sales masalahnya. Jadi ketika kita langsung the point pengen jual sesuatu, kita langsung frontal, timbul malas orang, karena kita nggak pernah tahu ini kebutuhan orang tuh apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ujian, dan kali ini kita udah ketemu sama salah seorang yang sangat luar biasa, seorang wanita tangguh, wanita hebat, pahlawan di keluarga. Amin, ya Allah. Ini keren banget nih, karena kita udah ngubungin beliau ini udah lama, tapi susah buat ngatur jadwalnya karena kesibukan yang ya gitulah ya. Iya. Siapa namanya, Mbak? Nama saya Archita Anissa Ningrum, atau biasanya dipanggil Cita. Cita Tata. Iya. Nyanyi ya tadi. Oke, Cita. Jadi teman-teman, Cita ini adalah salah seorang entrepreneur yang lumayan ditakuti nggak? karena gue sempat ngobrol juga sama beliau ini. Kayaknya salah satu entrepreneur yang ditakuti karena apa? Karena dengar-dengar ada upaya-upaya juga dalam persaingan kayak gitu ya. Betul. Nah, berarti ada yang takut dong itu yang disaing itu. Persaingan gimana tuh? Takut kayaknya enggak sih ya. Takut takut berebut pelanggan kayak gitu. Pelanggan gitu ya. Dulu pernah sempat join di sama keluarga. Tapi ya begitulah, karena dinamika bisnis lah ya. Karena di sini bisnis bukan keluarga. Karena bisnis tidak berkeluarga. Karena gue pernah ini nih, Cid, pernah dengar salah satu quotes dari orang terkaya di Cina. Mungkin pernah dengar Jack Ma. Jadi jangan pernah
berbisnis dengan orang terdekat, khususnya keluarga. Karena kalau ada apa-apa itu kita kebanyakan nggak enaknya. Banyak gitu. Nggak enaknya. Kalau ada masalah, kalau sama orang lain kita bisa profesional gitu kan. Nah, ngomong-ngomong masalah profesional. Nah, ini Cita ini kan gue kenal banget. Dari zaman kuliah ya? Ya, tahun 2011 2010 ya. 2010 Dari 2010 kita udah kenal, dan gue tahu banget beliau ini tipikal wanita tangguh ya dari awal. Karena memang banyak pemikiran-pemikiran dia yang out of the box. Keren ya pokoknya. Di organisasi udah kelihatan gitu, dan ternyata memang setelah keluar udah nggak kuliah lagi pun dia tetap bisa survive. Nah, itu. Nah, ini kenapa sih memilih untuk apa ya? Biasanya kan orang-orang tuh, kalau orang-orang kebanyakan nih, Cid. Orang-orang kebanyakan tuh nggak jauh-jauh karena dia anak sekolahan, pasti nggak jauh-jauh dari gue pengen ini nih, pengen jadi kantoran gitu, pengen jadi orang yang bekerja di balik meja kayak gitu kan. Nah, ini kenapa kita mencoba peruntungan untuk jualan? Jadi waktu itu udah berkeluarga nih. Karena kemarin pemikirannya setelah berkeluarga nggak bakal kerja lah, bakal fokus ngurus suami sama anak. Kemarin pemikirannya pertama kayak gitu. Seiring berjalannya waktu, kayaknya nggak bisa deh kayak gini. Aku harus melakukan sesuatu deh. Tapi aku tuh nggak tahu di mana fashionku gitu. Berarti jadi aku coba-cobalah tahun 2017 itu ikut kayak privat. Kayak les gitu. Les tapi keroti. Tapi tuh kemarin tuh ada dua tuh, Yan. Ada mau menjahit atau cooking, kemasak. Iya, karena jahit lumayan juga tuh duitnya. Karena kalau jahit itu ya kita harus mulai dari awal, kita harus beli alat. Alat jahit kan mahal. Dan belum lagi deadline-nya kan. Gua harus selesai ini. Nah, tapi stres banget kalau sendirian kan. Kalau masak tuh ibuku memang jualan. Memang dari ibu ngajar, tapi ibu pernah jualan gitu. Setiap lebaran tuh pasti ibu terima PO nastar. Jadi adalah sedikit-sedikit basic dalam memanggang. Dan pola-pola alat-alat juga udah ready juga di rumah kan gitu. Ready-nya yang ala kadar. Kayak oven tuh masih oven hook yang biasa. Ditaruh di atas kompor itu. Kayak gitu, mixer masih mixer hand mixer tangan biasa. Yang masih kayak gini. Ya, dari yang sudah mixer ya. Sudah masih kayak gini. Bukan yang cotan itu, bukan. Lengan kedua sebelah. Jadi dari situ kayaknya cooking aja deh. Ikutlah kelas. Waktu itu kelasnya berbayar, itu murah, 100.000. Pokoknya dalam satu kali kelas itu kita satu kali pertemuan, di situ diajarin bahan, nimbang, bikin, di situ semua. Itu tapi waktu itu kelasnya kelas roti. Untuk ukuran 100.000 masih oke lah ya, worth it lah ya. Itu 2017. Untuk apa ya? Waktu itu yang ikut banyak. Ada 10. Pokoknya precision itu ada 10 orang. 10 orang. Dan yang Cita tahu, orang-orang yang satu level, yang barengan dalam satu kelas tuh ada yang masih nerusin nggak sampai sekarang kayak Cita masih pada usaha gitu? Enggak sih, karena kebanyakan di situ. Tapi ada ya? Ada. Tapi kebanyakan pemikirannya di situ kayak bikin ini untuk keluarga aja. Enggak kayak aku yang bikin harus jadi usaha gitu kan. Jadi gitu, belajar di situ pertama kali belajar roti. Lagi viral tuh roti cream cheese. Zaman-zaman itu ya? Zaman itu lagi viral cream cheese, aku coba bikin. Esnya es kepal Milo ya, mana? Ya benar. Kalau kita kan kalau mau ngikutin viral itu ya pasti ada masa untuk habis. Jadi ternyata hokinya di donat ya. Itu bisa langsung ke donat tuh gimana tuh? Itu dari cream cheese itu tidak satu basic sih ya. Beda. Jadi belajar lagi kelas lagi gitu. Enggak. Nah, kebenaran di kelas itu, di kelas roti itu ada free-nya, tapi free resepnya resep donat. Justru yang free yang malah jadi penghasilan. Yang jadi penghasilan gitu. Jadi di trial lah, dicobain. Waktu itu lagi bikinnya itu cuma donat biasa aja. Nggak pakai kentang, nggak pakai labu. Berinovasi lah. Kayaknya donat biasa aja udah banyak nih yang jual. Coba pakai kentang deh. Pertama kali labu deh, coba pakai labu lah ya, labu kuning. Yang di jalan mana tuh? Pernah aku beli waktu itu ya, di situ di Kenabiasan ya. Yes. Bikinlah donat labu kuning. Lumayan tuh, penjualannya oke. Masih sampai sekarang, tapi khusus PO karena orang tuh banyak rasa labu kuning tuh aneh gitu loh ya. Sebenarnya enak, tapi mereka kayak nggak familiar gitu.
Ya ada orang-orang tertentu. Ada orang-orang pasar-pasar. Sebenarnya gue juga bingung nih kenapa yang bedain antara donat labu, donat kentang itu padahal kalau gue ngicip sama aja gitu. Ya. Yang jadi positifnya tuh apa? Yang jadi nilai plusnya? Kalau labu sama kalau donat biasa itu kebanyakan kita harus menggunakan pelembut. Oke. Pelembut kan lebih ke tekstur berarti masalahnya. Lebih ke tekstur juga dan lebih ke kalau ngerti rasanya juga beda ya. Yang si kentang lebih gurih tuh. Kalau labu tuh juga jauh lebih gurih, tapi ada tekstur manis dari si labunya tadi tuh. Iya ada sih. Rasa manis dari labu. Kalau gue sih perasaan sama aja enak semua. Ya. Yang penting karena pemakan segala. Yang penting pemakan. Iya sih. Yes. Apa dari sisi ekonomis ini apakah dengan kentang dan labu ini lebih budget modalnya lebih murah atau gimana dibanding sama yang biasa yang pakai tepung? Kalau untuk ke harganya itu sebenarnya jauh lebih mahal sih Yan, tapi lebih ke dapet tes rasa si lembutnya itu dari murni dari labu dan kentang tadi itu. Reasonnya tetap ke kualitas berarti ya? Yes, ke kualitas. Oke. Iya ya. Gitu. Kirain karena itu kan alternatif nih, bahan alternatif. Gue kira lebih ekonomis dan rasa lebih enak. Ternyata lebih mahal gitu ya. Ternyata lebih mahal. Oke. Dan memang itu udah dari berarti start donat dari tahun donat 2018-nya. Jadi 2017 aku terus coba roti cream cheese. Malah pas pertama kali belajar nih, hari ini belajar nih. Besoknya modal aku tuh cuman oven. Memang udah ada oven di rumah yang kata aku tangkring tadi sama kayak loyang, cuman ada 2 loyang. Besoknya aku buka PO dari hasil yang kemarin, foto yang kemarin tuh. Jadi kemarin tadi baru belajar latihan perang langsung gitu. Dan ternyata respon yang alhamdulillah oke sih. Aku kata orang ya, kita jualan itu market yang paling susah itu temen sama keluarga. Market yang paling susah, yang belum tentu bakal beli. Ya. Tapi kalau di aku yang paling dekat untuk market aku itu temen-temen. Ya. Jadi aku share di media sosial tuh memang dari dulu ada Facebook, Instagram, WA. Kalaupun temen tanya, kalaupun temen misalkan WA, Cit apa kabar gitu kan? Langsung ditawarin. Alhamdulillah baik. Sekarang aku jualan nih, mau cicip nggak? Gitu. Itu mereka beli faktor kasihan. Soalnya 2 deh. Faktor kasihannya itu. Ya tapi ketika udah nyoba dan yang penting udah tahu dulu rasanya. Terlepas apapun alasan mereka beli, tapi kalau kualitas yang bicara ya udah beda lagi gitu kan. Ya tetap yang paling penting adalah kita menjaga kualitas produk gitu kan. Kalau produk udah oke, kita mau semahal apapun kita pakai biaya promosi. Betul. Kalau produknya nggak oke ya ngabisin duit juga gitu kan. Iya. Oke, tadi udah terbiasa nge-share via WhatsApp, Facebook. Nah, dengar-dengar kemarin baru aja udah ini ya. Ada pelatihan apa tuh digital marketing. Nah, menurut Cita sendiri ini kan ada beberapa fenomena yang terjadi sekarang yang lagi viral juga yang katanya Tanah Abang sepi nih. Karena katanya gara-gara TikTok lah, gara-gara ini bahkan sampai mereka ngajuin untuk Shopee dan lain-lain juga ditutup. Nah, menurut Cita sendiri pandangannya gimana tuh? Terkait adanya sosial media dan juga pasar yang sepi ini. Sebenarnya kita sebagai pelaku usaha itu harus mencoba sih. Mencoba dan kita harus juga lihat nih target kita tuh siapa gitu kan. Kebanyakan untuk sekarang tuh kan anak-anak muda lebih ke mager, ya kan? Mager. Karena pola kehidupan orang tuh sangat digital banget sekarang digital ini, banget kan? Apa muda dari HP muda dari HP. Kita sebagai pelaku usaha seharusnya tuh lebih sadar cepat untuk memulai ke digital, untuk memulai apa-apa itu memang melalui online karena kan ada waktu yang kita buang untuk pergi nih, misalkan kita pergi ke pasar mau beli baju misalkan kan, ada waktu yang terbuang, ada ongkos yang harus kita keluarkan ekstra, ya kan? Tapi kecuali kalau kita memang lagi pengen jalan-jalan ke mall tiba-tiba beli gitu kan. Betul. Ini itu kan juga itu kan malah niat untuk belanja itu bukan niat belanja, jalan-jalan gitu kan. Sebenarnya. Jadi memang ternyata teman-teman benar kata Cita tadi. Jadi memang sebagai pelaku usaha kita juga harus tetap mengupgrade diri gitu ya. Betul. Jadi Cita sempat belajar digital marketing. Itu bayar nggak?
Alhamdulillah tidak berbayar, tidak gratis. Berbayar. Itu ada sertifikatnya cuy. Yes. Sekarang kita adalah seorang digital marketer. Itu disediakan dari Dinas Koperasi. Jadi oh gitu. Jadi memang udah didata dari pemerintah gitu, yang UMKM gitu. Iya, melalui komunitas. Jadi aku tuh kayak ikut komunitas, komunitas. Alhamdulillah juga aku itu ketua komunitas dari LE Gulupuan. Jadi ada komunitas masak. Ketua. Khusus Palembang. Saya komunitasnya, alhamdulillah. Ketua komunitasnya. Ada jadi, kepikiran mau ke politik nggak? Besok ketua kan udah ada masa gitu ya? Enggak deh. Enggak dulu. Siapa tahu kan Siapa nanti. tahu, betul. Oke. Dari situ. Jadi memang dirangkul tuh dari Dinkop, Dinas Koperasi Kota Palembang itu merangkul semua komunitas kuliner yang ada di Palembang. Jadi dipilih tuh dari komunitas itu, dipilih siapa ikut digital marketing untuk yang pertama. 100 orang dikurasi lagi jadi 40 lanjutan. Ngomong-ngomong digital marketing. Yes. Jadi tadi kita udah bahas ternyata pola hidup manusia yang berubah karena kecanggihan teknologi. Nah, sebenarnya yang dilihat oleh pelaku usaha digital marketing ini apa ya? Kenapa harus digital marketing dan kenapa harus apa aja sih yang dipelajari di situ? Jadi ke sosial media gitu ya. Sosial media, ke marketplace. Jadi ya kita harus memulai mempromosikan produk kita itu nggak hanya secara offline. Yang mayoritas untuk Cita pribadi ya, ini bukan seluruh ini karena beda pengusaha, beda pola ya. Untuk Cita sendiri ini yang paling banyak orderan kalau melalui media digital marketing itu apa tuh, dari mana tuh biasanya? Dari GoFood ya? Iya. Kalau bahas tentang digital marketingnya lebih ke pemasarannya sih Yan. Oh, promote ya? Bukan kalau kayak Gojek itu sekedar ini aja gitu kan. Tapi promosinya jauh lebih luas. Ini kan aku terpencil nih di Talang Kelapa. Benar. Kondisi Talang Kelapa. Jauh ya dari jauh dari kota lah ya. Untuk orang tahu dapur on cake sama seblak aku itu ya dari dapur on cake ya, bukan lagi dapur oncak. Enggak lagi oncak, udah punya orang, ada HKI. Iya, jadi gitu. Iya, di situ juga dibahas tentang HKI itu. Ya memang oncak sering masalah Cita gitu. Jadi diganti on cake. Enggak lagi pakai dapur oncak. Ditambahin aja sih, sebenarnya penulisannya oncake kan. Dan selain dapur on cake ada apalagi juga nih? Seblak bedah. Seblak bedah ya, jangan sampai tipu, bahaya. Untuk memasarkannya itu ya, jadi melalui Facebook, aku tuh melalui Instagram, penting lah bagi aku untuk kalian tahu teman-teman untuk menjangkau orang itu dari Facebook, Instagram. Karena memang ada satu tempat nih yang gue ngomong-ngomong di digital marketing ya, ada satu tempat yang dia tuh terpencil banget. Yes. Tapi rame luar biasa. Dan ternyata setelah gue ngobrol-ngobrol, ini ownernya kebetulan waktu itu tergabung dalam komunitas TDA Tangan di Atas, mungkin tahu sih. Oh, tahu. Saiful. Nah, makanya gue lihat si coach itu kayak pernah lihat TDA. Dan memang mereka benar-benar memainkan CEO ya, search engine optimization. Jadi di sini yang mereka kedepankan adalah apa sih yang paling keyword pencarian orang yang paling banyak gitu kan. Terus juga kita harus punya domain, atau bukan domain sih istilahnya, highlight semacam artikel atau media apapun. Judulnya tuh harus yang relate dengan pencarian orang, sesuai dengan orang. Ya kayak gitu ya. Kayak gitu, kemarin tuh belajarnya kayak gitu. Jadi misalkan untuk mengenalkan si donat ini kan banyak tuh donat enak Palembang kan. Jadi kita harus bikin keywordnya itu tadi. Ya kalau bisa kita tuh harus muncul di atas gitu. Nah, itu awal mulanya itu kemarin tuh polanya kita harus dari Maps dulu kita ganti itu Maps, baru nanti ke Facebook dan ke Instagram itu aku baru tahu juga nih. Aku biasanya posting Instagram ya udah posting di feed langsung tulis caption langsung jedar gitu. Nah, tapi ternyata ada teknik copywriting. Tekniknya, betul. Karena gue juga sempat belajar nih masalah teknik copywriting. Ternyata nggak sesimpel kita berjualan. Itu jangan kelihatan mentah-mentah kita jualan. Nah, itu ada namanya soft selling kalau soft selling, bener. Pinter gue. Banget sih. Kawan. Ini ilmu daging nih buat teman-teman yang sebagai pelaku usaha, jangan terlalu kelihatan. Kita sama aja nih. Misal rasain di kita ya, tiba-tiba ada sales datang. Mbak, tolong Mbak beli Mbak.
ya males lah gitu kan. Gue juga sales masalahnya. Jadi ketika kita langsung the point pengen jual sesuatu, langsung apa ya, frontal, timbul malas orang, karena kita nggak pernah tahu ini kebutuhan orang tuh apa gitu kan. Betul. Karena sebagai di dalam dunia penjualan, kita itu harus menjawab kebutuhan orang, kayak gitu ya. Terus bikin orang penasaran tuh jauh lebih cepat tuh dapat soft selling tadi, soft selling, jadi nggak kelihatan, gitu. Dan menimbulkan kedekatan itu. Nah, karena yang dijual itu sebenarnya bukan produk, tapi diri kita yang dijual. Jual diri. Kayak maksudnya kita harus menimbulkan kedekatan tadi kan. Kalau udah akrab, kayak dengar kata Rian, oh Rian itu yang mana ujian, sih? Nah gitu kan. Jadi belum terkenal optimis harus. belum. Next bakal ngalahin Deddy Kobuser. Amin ya robbal alamin. Jadi personal branding itu harus dibangun juga kan. Jadi setiap kemarin tuh belajar juga di Instagram, setiap nge-tag ada hashtag tuh. Kita harus bikin hashtag tuh. Hashtag untuk mengenalkan diri kita. Misalkan kayak produk aku tuh dapur on cake. Dapur on cake. Jadi harus dikasih tuh. Setiap hashtagnya itu ada dapur on cake. Jadi ketika orang karena itu ngefek juga di pencarian gitu. Di pencarian juga. Iya, pencarian begitu. Oke, tadi udah panjang lebar ya, daging tuh penting banget. Mungkin buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, ntar bakal kita hadirkan pakarnya yang benar-benar pakar tentang digital marketing. Mungkin kita bakal ngundang lah teman-teman dari TDA, siapa tahu ada yang berminat gitu kan. Nah, kerja Cita nggak minat. Sekarang justru buka usaha. Yang sebenarnya notabene buka usaha ini jauh lebih ribet dibanding kerja. Bener nggak sih? Betul. Nah, karena kayak gini Cit, yang gue pikir biasanya untuk cewek-cewek, dia kalau udah kerja, apalagi buka usaha, perhatian sama keluarga tuh biasanya pasti bakal berkurang. Berkurang ya. Nah itu Cita gimana? Menurut ini kita ngomongin orang lain dulu ya. Ada satu keluarga, dia tuh sebenarnya pada hakikatnya cewek itu kan harusnya fokus di rumah ya. Betul. Dia madrasah pertama seorang anak gitu kan, harusnya fokus di anak. Tapi sewaktu-waktu karena faktor ekonomi mau nggak mau harus keluar. Itu pandangan Cita sendiri gimana tuh? Setuju. Ya karena apa tuh? Karena apa? Based on pengalaman pribadi nih ya. Pengalaman pribadi nih. Yang pertama kali buat niat saya untuk jualan itu ya faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Tapi gimana dengan anak-anak? Anak-anak keurus, alhamdulillah. Jadi tinggal membagi waktunya sih, Yan. Membagi waktunya aja. Jadi kita tahu kapan kita harus produksi. Kapan produksi? Start mulai produksi jam berapa? Subuh. Ada nggak dia? Wah. Ada. Tetap bersama. Sorry guys, intermezzo tadi. Dan gue benar-benar kaget ya, yang datang ke sini, yang beli itu kayak gitu ya. Karena itu gue baru dapat bocoran juga dari Kiki tadi. Jadi emang kita tadi kan ngomong bahas kentang donat labu lebih mahal. Gue tuh nggak ke situ. Ternyata memang ini levelnya yang beli emang orang-orang yang tahu kualitas. Yes, benar. Ketika orang itu tahu kualitas, rasa, harga itu mengikuti. Nah, dan yang beli emang target marketnya yang kayak tadi. Yang kayak tadi, betul. Orang-orang bermobil bagus tadi cuy, orang kaya. Ya bukan berarti orang-orang ini nggak bisa beli ya, tapi memang apa ya? Segmented. Lo mau mati-matian ngabisin waktu buat promo kemana-mana kalau nggak target. Sebenarnya ya cuma juga gitu ya. Saya pribadi itu bisa memproduksi donat yang ekonomis. Dijual 1.000, 2.000 itu bisa. Cuman karena terjun awalnya itu pakai bahan yang jadi tetap menjaga itu. Walaupun kita dengan tampilan sederhana, tapi kualitasnya bintang 5 cuy. Insya Allah. Dapur on cake. Dapur on cake. Seblaknya juga mantep.
sebulat BH. BDH. Oh, BDH. Sorry. BDH. Salah menten ya. Ya balik lagi tentang ini tadi, kenapa sih wanita harus tetap berjuang juga jadi tulang punggung ekonomi gitu. Cara bagi waktu juga tadi. Cara bagi waktu itu. Kayak tadi kan harus memulai lebih awal. Ya, jam berapa start biasanya? Subuh, untuk persiapan segala macam. Subuh jam? Sudah subuh jam 5-an. Sekitar jam 5-an sekitar 5. Pokoknya subuh dulu, sudah subuh kita produksi donat. Oke. Tapi di list dulu tuh, karena kan ada PO. Ada yang pesen sehari sebelum atau ya, yang udah PO yang udah online. Jadi aku harus ngeduluin itu karena yang aku jual itu nggak cuma donat sama seblak. Ada bolunya, ada kue basah, ada sus. Wah, ini buat kalian yang seneng makanan manis nih wajib banget nih langsung ke sini. Jadi aku mengerjakan yang PO dulu. Oke, diduluin itu ya. Diduluin. Nah, harus tahu tuh jamnya jam berapa. Itulah kalau misalkan ada yang order, pertama kali yang aku tanya untuk jam berapa Mbak atau Pak gitu loh. Nah, biar aku tahu harus tuh make sure gitu, cara ngebagi waktunya. Karena kan anak sekolah, ya kan? Nah itu repot banget tuh, Cid. Yes, benar. Aku alhamdulillah tuh punya anak-anak yang masya Allah ya nih ya bisa ngerti. Ini kita sekolah nih, udah tahu tuh udah. Jadi anak-anak juga udah dididik untuk mandiri juga. Untuk mandiri, untuk paham keadaan. Luar biasa. Sih. Karena juga flashback gue juga dulu pas masih kecil kayak gitu. Karena ibu gue tuh Cid, mama tuh, itu kan jualan juga. Jualan di sekolah itu jam 4 itu udah bangun. Udah ngadon pempek segala macam. Iya, bahkan dari sebelum subuh udah start gitu. Jadi makanya gue kalau lihat sosok Cita, wanita-wanita tangguh tuh gue selalu salut gitu ya. Karena memang apa ya, cewek yang notabene itu harus dilindungi. Jadi orang yang diayomi tapi bisa juga ternyata bisa jadi strong, bisa jadi luar biasa. Semua perempuan tuh bisa sih kayak. Semua wanita tuh tangguh. Bisa dan tangguh gitu. Ini juga harus pembelajaran juga buat banyak orang ya. Jadi cewek itu kita juga tetap harus siap dengan segala kondisi gitu ya. Betul. Harus kuat, harus tahu tuh. Jangan bukannya mengesampingkan atau mendiskriminasi ibu rumah tangga sebenarnya ya. Tapi setidaknya harus ada yang kita bisa. Harus punya skill. Benar. Karena kita nggak pernah tahu kondisi ke depannya gimana. Ke depan yang terjadi gimana. Karena aku juga dididik dari orang tua yang ayahku udah meninggal udah lama dari kelas 2 SD. Masya Allah. Jadi ibuku yang bener-bener ya karena panutanku, contohku ya ibuku gitu loh. Jadi untuk tetap kuat, tetap udah ada role model yang udah ada role modelnya. Alhamdulillah sampai sekarang tuh sebenarnya majunya usaha ini juga berkat ibu sih. Support dari ibu, support dari keluarga, doa ibu. Jadi kalau ngomongin ibu agak gitu. Oke, ya thanks banget ya buat ibu, seluruh ibu di dunia. Seluruh ibu di dunia ini. Aduh. Ntar nangis. Oke, nah pesan-pesan nih buat seluruh orang-orang yang mau mulai usaha, punya saran apa Cita? Khususnya cewek ya? Cewek ya? Karena ini cewek. Ngomong-ngomong lu bintang tamu cewek pertama di podcast Ujian. Apa nih ya mau disampaikan buat penonton Ujian? Nggak cuma cewek, cowok juga, pokoknya siapapun yang mau mulai usaha. Ada pesan-pesan apa? Yang pertama, niat dulu. Oke. Harus konsisten. Konsisten itu penting. Catat, niat, konsisten. Semangatnya itu jangan pernah pudar, walaupun ada yang komplain, ada yang bilang A, B atau C. Ya karena itu bagian dari pembelajaran juga. Tetap kita harus optimis, bisanya itu pasti. Asal mau berusaha. Benar. Ada lagi? Betul. Udah itu aja. Oke. Thank you buat Cita, semoga usahanya lancar terus. Bedah dapur on cake di mana nih? Di sini di Talang Kelapa guys. Iya, Talang Kelapa nih bukan Talang Kelapa lagi namanya sekarang kan. Talang Kelapa. Spring Hill. Enggak ya? Tetap Talang Kelapa. Cuman di Iya, pokoknya di sekitar sini lah. Ntar kita share juga titik koordinatnya di mana. Jadi teman-teman yang kebetulan lewat atau mau nyempetin diri langsung aja ke sini, langsung rasain kualitas dari dapur. Kualitas Cita. Nggak, donatnya ya. Ya. Oke, thank you Cita, semoga sehat terus, sukses terus untuk usahanya. Thank you. Semoga anak-anak
semakin pinter, bisa jadi kebanggaan keluarga. Amin. Dan kita juga sehat terus lah sekeluarga. Thank you buat teman-teman, kita bakal ketemu lagi di next episode. Selanjutnya kita bakal ngobrol sama wanita juga. Yes. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Assalamualaikum.